Baik, sekarang saya akan membahas identitas trigonometri, yaitu sebagai persiapan ulangan harian matematika peminatan. Soal yang pertama. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat dua hal. Untuk sudut relasi 90 atau 270 akan berganti nama, sedangkan relasi 180 atau 360 tidak berganti nama. Dan harus diingat juga bahwa di kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua hanya sin yang positif, kuadran ketiga hanya tangen yang positif, kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama ini semuanya berada pada kuadran pertama, artinya semua bernilai positif. Menggunakan derajat 90, maka namanya akan berganti. Sin menjadi kosinus X. Kosinus X akan menjadi sin X. Tangen 90 dikurang X menjadi kotangen X. Kosekan 90 kurang X akan menjadi sekan X. Sekan 90 kurang X akan menjadi kosekan X. Kotangen 90 kurang X akan menjadi tangen X. Kita lanjut kuadran kedua, 90 ditambah X, ataupun 180 dikurang X. Di kuadran kedua hanya sin yang positif. Berarti yang di atas ini sin 90 ditambah X akan bernilai positif. Menggunakan derajat 90, namanya berganti menjadi kosinus X. Kosinus 90 ditambah X kuadran kedua cos bernilai negatif. Negatif sin X. Namanya berganti ya. Tangen 90 tambah X kuadran kedua negatif kotangen X. Kita lanjut menggunakan 180 kurang X di kuadran kedua. Sin bernilai positif, sin tetap sin. Sin X. Kosinus tetap, di kuadran kedua kosinus negatif, negatif kosinus X. Tangen 180 kurang X, negatif tangen X. Lanjut kuadran ketiga dan kuadran keempat. Sin 270 kurang X di kuadran ketiga, sin bernilai negatif. Negatif, menggunakan 270 derajat, sin akan berganti nama menjadi kosinus. Kosinus X. Kosinus 270 kurang X, kosinus bernilai negatif juga, negatif. Cos akan menjadi sin, sin X. Tangen 270 kurang X, di kuadran ketiga hanya tangen yang positif, positif. Kotangen X, di mana tangen akan berubah menjadi kotangen. Sin 360 dikurang X, di kuadran keempat sin bernilai negatif, negatif, sin X. Kosinus 360 dikurang X, di kuadran keempat kosinus positif, berarti positif kosinus X. Tangen 360 dikurang X menjadi negatif tangen X. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, buktikan setiap identitas trigonometri berikut. Kita mulai soal yang pertama. Sin X dikali dengan kosinus 90 dikurang X. Jadi ini bisa dituliskan sin X kosinus 90 kurang X, seperti yang kita pelajari pada soal yang pertama. Di kuadran pertama dan menggunakan derajat 90, cos akan menjadi sin. Sin X ditambah dengan kosinus X. Sin 90 dikurang dengan X akan menjadi kosinus X. Oke, sin dikali sin yaitu sin kuadrat X ditambah dengan cos dikali cos, cos kuadrat X. Seperti yang kita ketahui, identitas ini bernilai 1. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi, ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Kita buat di sini pernyataan terbukti. Terbukti. Soal nomor 2.
Kosinus 90 ditambah X di kuadran kedua. Kosinus bernilai negatif. Negatif, cos akan menjadi sin X. Ditambah dengan sin 180 kurang X kuadran kedua. Menjadi sin X. Tambah sin 180 ditambah X kuadran ketiga. Berarti negatif sinus X. Dikurang kosinus 270 tambah X kuadran keempat. Dan akan berganti nama menjadi sinus X. Kita lanjutkan, yang ini bisa dicoret, negatif sin dengan sin. Berarti yang bersisa adalah negatif sin X dikurang dengan sin X. Yang ini menjadi negatif 2 sin X. Jadi, buat kesimpulan di sini terbukti. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. C. Yang C ini kita akan kalikan ke dalam. Kosinus X pangkat 4 kali 1. Kosinus X pangkat 4 dikali tangen X pangkat 4. Diperolehlah hasilnya. Kosinus pangkat 4X dikurang dengan kosinus pangkat 4X dikali dengan tangen pangkat 4X. Oke, kita harus ingat bahwa tangen X itu sama dengan sin X per kosinus X. Jadi yang ini akan kita ganti menjadi sin per cos. Diperolehlah hasilnya, kosinus pangkat 4X dikurang kosinus pangkat 4X, ganti tangen menjadi sinus pangkat 4X dibagi dengan kosinus pangkat 4X. Cos pangkat 4 dengan cos pangkat 4 bisa kita coret, berarti sisanya sama dengan kosinus pangkat 4X dikurang dengan sinus pangkat 4X. Ini yang harus kita jabarkan. Berarti untuk penjabaran ini kita harus ingat kembali bahwa A pangkat 4 kurang B pangkat 4 itu bisa dijabarkan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu penjabarannya. Diperolehlah hasilnya, penjabarannya cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X, tutup kurung, buka kurung lagi, cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Ini penjabaran dari cos pangkat 4X dikurang sin pangkat 4X. Kita ketahui bahwa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu bernilai 1. Jadi, suatu bilangan dikali 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Diperolehlah, yang ini tetap kita tuliskan, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X dikali dengan 1. Jadi, hasilnya adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Oke, jadi kita buat kesimpulan terbukti. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. D. Cos X dibagi dengan 1 tambah sin X. Sama dengan 1 kurang sin X dibagi dengan cos X. Kita akan selesaikan. Ini bisa kita gunakan cos X dibagi 1 tambah sin X kali sekawan dengan 1 kurang sin X per 1 kurang sin X. Jadi kalau di sini tambah, di sini menjadi kurang, ya, dengan bilangan yang sama. Diperoleh hasilnya yang di atas dikali yang di atas, kosinus X dikali dengan 1 dikurang sin X. Yang di bawah dikali yang di bawah,
1 tambah sin X dikali dengan 1 kurang sin X. Selanjutnya diperoleh hasilnya sama dengan kosinus X dikali dengan 1 kurang sin X. Yang di bawah kita kalikan, diperoleh hasilnya 1 dikurang dengan sin kuadrat X. Dilanjutkan, diperoleh hasilnya kosinus X dikali dengan 1 kurang sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Jadi yang ini udah bisa dicoret, cos X dengan cos kuadrat, bersisa di sini cos X. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1 dikurang sin X, penyebutnya bersisa tadi kosinus X. Kesimpulannya, kita buat sebelah sini terbukti. Yang E. Yang ini bisa kita kali silang, ya, diperoleh hasilnya kosinus kuadrat X kali seperti ini, kosinus kuadrat X dikali dengan 1 ditambah sin X, di sini kurang, berarti dikurang dengan kosinus kuadrat X dikali 1 kurang sin X. Dibagi dengan, yang di bawah kita kalikan, 1 dikurang sin X dikali dengan 1 tambah sin X. Oke, di sini ada cos kuadrat, sebelah sini juga ada cos kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan menjadi, keluarkan dulu cos kuadrat X-nya, buka kurung, 1 ditambah dengan sin X, dikurang, buka kurung, 1 kurang sin X. Jadi kalau serkalikan ke dalam, cos kuadrat dikali 1 tambah sin, jadi yang sebelah sini. Cos kuadrat X dikali 1 dikurang sin X, jadi yang sebelah sini. Dibagi dengan, kita kalikan yang di bawah, 1 dikurang dengan sin kuadrat X. Hasilnya sama dengan kosinus kuadrat X. Yang di dalam kurung ini kita buka, 1 ditambah sin X dikurang 1, tambah, min dengan min jadi tambah sin X. Dibagi dengan 1 kurang sin kuadrat itu adalah cos kuadrat X. Ini bisa dicoret. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1 tambah sin X dikurang 1 ditambah dengan sin X lagi. Sin X. 1 dengan 1 habis, sin tambah sin menjadi 2 sin X. Kesimpulannya terbukti. F. Yang F kita akan mengubah tangen itu menjadi sin per cos. Berarti ini bisa kita buat sin X dibagi dengan cos X. Sekan itu 1 per kosinus X dikurang dengan sin X. Oke, sudah lengkap semua. Kalikan sin X kali 1, tetap sin X. Cos dikali cos, berarti per cos kuadrat X. Dikurang dengan sin X. Kita harus menyamakan penyebut. Jadi, ini bisa kita tuliskan sin X per cos kuadrat X dikurang sin X, karena penyebutnya cos kuadrat, maka kita akan kalikan dengan
cos kuadrat X per cos kuadrat X. Selanjutnya diperoleh hasilnya sama dengan sin X dikurang sin X dikali dengan cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Sudah sama penyebut. Oke, yang ini bisa dituliskan dengan sin X dikali buka kurung 1 dikurang cos kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Saya lanjutkan ke sebelah sini. Hasilnya sama dengan sin X 1 kurang cos kuadrat itu adalah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Ini bisa dituliskan dengan sin X kali sin kuadrat itu menjadi sin pangkat 3X dibagi cos kuadrat X. Hasilnya sama dengan sin pangkat 3X dikali 1 per cos kuadrat X. Hasil akhirnya adalah sin pangkat 3X dikali 1 per cos itu menjadi sekan. Sekan kuadrat X. Ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka kita buat kesimpulannya sebelah sini terbukti. Nomor 3. Tentukan perbandingan trigonometri pada segitiga tersebut. Segitiga siku-siku. Di sini ada sudut alfa. Yang pertama kita tuliskan depan sudut alfa itu adalah sisi depan. Depan siku-siku itu adalah sisi miring. Dan sisanya adalah sisi samping. Jadi untuk menyelesaikannya ini, kita akan cari dulu sisi miringnya berapa. Dengan menggunakan Pitagoras, diperolehlah sisi miringnya sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, yaitu akar 144 ditambah 25, akar 169. Hasilnya sama dengan 13 cm. Selanjutnya diperolehlah sin alfa. Sin alfa itu adalah sisi sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tangen desa depan per samping, kosekan itu adalah 1 per sinus alfa, sekan itu 1 per kosinus alfa, kotangen itu 1 per tangen alfa. Tangen alfa. Diperoleh hasilnya depan per miring. Depan 5, miringnya 13. Kosami samping per miring 12 per 13. Tangen desa depan per samping 5 per 12. Selanjutnya kosekan itu 1 per sin, cukup balikkan saja, berarti menjadi 13 per 5. Sekan itu sama dengan 1 per cos, cosnya 12 per 13, 1 per cos itu menjadi 13 per 12. Kotangen 1 per tangen, tangennya 5 per 12 menjadi 12 per 5. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Pada segitiga berikut, panjang PQ-nya sama dengan 2x cm, PR-nya sama dengan x tambah 9 cm, dan sudut QPR sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi QR. Terlebih dahulu kita masukkan apa yang diketahui ke gambar. PQ-nya sama dengan 2x, lanjut PR-nya sama dengan x tambah 9, sudut QPR-nya 60 derajat. Oke. Tentukan panjang sisi QR. Jika diketahui samping dan miring, maka kita akan menggunakan perbandingan kosinus. Kosinus 60 derajat itu sama dengan sampingnya 2x, miringnya x tambah 9.
Kosinus 60 sama dengan setengah, sama dengan 2x per x tambah 9. Sekarang kita kali silang, diperoleh hasilnya. X tambah 9 itu sama dengan 2 dikali 2x, 4x. 9 sama dengan 3x, maka diperolehlah X-nya sama dengan 9 per 3 atau sama dengan 3 cm. Diperoleh nilai X-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari QR. QR sama dengan menggunakan Pitagoras akar dari PR kuadrat dikurang dengan PQ kuadrat. Hasilnya sama dengan akar dari, kita tadi sudah memperoleh nilai X sama dengan 3. Jadi jika kita masukkan X-nya 3, ini akan menjadi 3 tambah 9, 12 cm. Ini menjadi 2 dikali 3. Ini menjadi 6 cm. Tinggal kita masukkan, PR-nya sama dengan 12 kuadrat. PQ-nya sama dengan 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 144 dikurang dengan 36. Hasilnya sama dengan akar dari 108. Bisa disederhanakan menjadi 36 dikali 3 berarti 6 akar 3 cm. Nomor 5, berdasarkan gambar tersebut tentukan nilai dari tangen alfa. Jadi di sini ada alfa dan kita harus ketahui juga bahwa sudut lurus itu bernilai 180 derajat. Ini sudut lurus. Berarti jika ini alfa, ini menjadi 180 dikurang dengan alfa. Depan 180 kurang alfa, kita tuliskan sisi depan siku-siku, sisi miring, dan sisanya itu adalah sisi samping. Jadi kita fokus ke segitiga siku-siku yang di sini. Kita akan mencari sisi yang sebelah samping ini menggunakan Pitagoras. Diperolehlah hasilnya sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Oke, akar dari 144 itu sama dengan 12 cm. Itu sisi samping. Jadi diperolehlah nilai dari tangen alfa menggunakan segitiga siku-siku yang di dalam. Sudutnya 180 dikurang alfa. Tangen 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan tangen desak depan per samping. Depannya itu 5, sampingnya sama dengan 12. Jadi diperolehlah hasilnya tangen 180 kurang alfa itu kurang kedua, tangen bernilai negatif, negatif tangen alfa sama dengan 5 per 12. Selanjutnya diperolehlah tangen alfanya sama dengan sama-sama dikali negatif, negatif 5 per 12. Nomor 6. Diketahui sin X dikali cos X sama dengan 4 per 9. Tentukan nilai dari 1 per cos X dikurang 1 per sin X. Yang ini kita akan kali silang, diperolehlah hasilnya sama dengan 1 dikali sin X sama dengan sin X, dikurang 1 dikali cos X sama dengan cos X, dibagi dengan cos dikali sin. Cos X dikali dengan sin X. Dengan menggunakan konsep A sama dengan akar dari A kuadrat, pembilang yang di atas ini kita bisa tulis menjadi sama dengan akar dari sin X dikurang cos X di dalam akar dan kita kuadratkan. Jadi udah sama dengan pernyataan yang di sini. Oke, dibagi dengan cos X dikali dengan sin X. Yang di dalam akar akan kita jabarkan, diperolehlah hasilnya sama dengan sin kuadrat X dikurang dengan 2 sin X dikali cos X ditambah dengan
cos kuadrat X di dalam akar dibagi dengan cos X dikali dengan sin X. Sin X. Kita harus ingat juga kembali bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini identitas. Kita masukkan, diperoleh hasilnya sama dengan sin X cos X kita ganti menjadi 1, akar dari 1 dikurang 2 dikali sin X cos X di dalam akar dibagi dengan cos X dikali dengan sin X. Kita lanjutkan. Diketahui di soal bahwa sin X dikali cos X itu sama dengan 4/9. Akar dari 1 dikurang 2 dikali dengan sin X cos X 4/9. Dibagi dengan cos X sin X sama juga dengan sin X cos X. Perkalian ya, A kali B sama dengan B dikali A. 4/9 juga, 4/9. Diperolehlah hasilnya sama dengan akar dari 1 dikurang 2 kali 4/9 menjadi 8/9. Dibagi lagi dengan 4/9. Saya lanjutkan ke sini. Diperolehlah hasilnya sama dengan akar dari 1 dikurang 8/9 berarti menjadi 9/9 dikurang 8/9 menjadi 1/9. Dibagi dengan 4/9. Hasilnya sama dengan akar 1/9 itu akar 1, akar 9, 3 menjadi 1/3. Dibagi dengan 4/9. Hasilnya sama dengan 1/3. Ini kita buat menjadi kali. Berarti yang ini balik 9/4. Disederhanakan hasilnya menjadi 9 dibagi 3 sisa 3. 3/4 hasilnya. Nomor 7. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan, 5 cos kuadrat X ditambah 4 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari sekant kuadrat X1 ditambah dengan sekant kuadrat X2 ditambah 4. Yang perlu diingat, sekant itu adalah 1 per kosinus X. Ini perlu diingat. Oke, kita harus bisa memfaktorkan. Jika kesulitan memfaktorkan, saya akan buat di sini cara memfaktorkan. Yang pertama, misalkan dulu cos X itu sama dengan P. Jadi yang ini bisa kita tuliskan menjadi 5P kuadrat ditambah dengan 4P dikurang 1 sama dengan 0. Dari sini bisa kita peroleh nilai A-nya, ini udah berbentuk umum persamaan kuadrat. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan negatif 1. Kita akan cari dua bilangan ya. A dikali C-nya sama dengan negatif 5, B-nya sama dengan 4. Dari sini kita akan cari dua bilangan jika dikalikan negatif 5, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 4. Angka berapakah itu? Yaitu angka 5 dan negatif 1. Saya kurungkan biar lebih nampak. Lingkarin ya. Ini kita akan tuliskan menjadi faktor. Karena di sini ada 5, angka 5, berarti langsung kita buat 5Pi. Ini positif 5 ditambah dengan 5. Dikali dengan, ini tetap kita tuliskan 5Pi. Kalau seandainya di sini 3, berarti 3Pi. Ya, 5Pi, ini min 1, berarti kita tuliskan min 1 juga. Dibagi dengan 5. Ya, jadi sama dengan nilai A semua, 5, 5, 5. Sama dengan 0. Dari sini diperoleh hasilnya,
Yang ini bisa kita faktorkan 5 buka kurung P tambah 1. Ya, jadi yang di sini sama dengan yang di sini. 5 kali P, 5P, 5 kali 1, 5. Dikali dengan yang ini tidak bisa difaktorkan, biarkan. Tetap 5P dikurang 1 dibagi dengan 5. Jadi ini bisa disederhanakan, ini coret, sisa 1, hasilnya sama dengan 0. Berarti faktornya adalah P tambah 1 dikali dengan 5P kurang 1 sama dengan 0. Saya lanjutkan ke sini. Diperolehlah hasilnya P tambah 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan negatif 1. Ini kita sebut dengan P1. Atau 5P dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 5P-nya sama dengan 1. P-nya sama dengan 1 per 5. Ini disebut dengan P2. Dari sini diperolehlah, kita kembalikan ke cos. Berarti kosinus X1-nya sama dengan negatif 1. Dari sini diperolehlah hasilnya kosinus X2-nya sama dengan 1 per 5. Karena yang ditanya adalah sekan, berarti dari sini kita bisa peroleh nilai sekan. Sekan X1-nya berarti sama dengan 1 per kosinus X1. Hasilnya sama dengan 1 per min 1 sama dengan negatif 1. Lanjut. Dari sini diperoleh juga nilai dari sekan. X2 yang diperoleh dari 1 per kosinus X2. Hasilnya sama dengan 1 dibagi kosinus X2 1 per 5. 1 per 5. Diperoleh hasilnya sama dengan 5. Ada nilai sekan X1, ada nilai dari sekan X2. Pertanyaannya, sekan kuadrat X1, ya, sekan kuadrat X1 ditambah dengan sekan kuadrat X2 ditambah 4. Tinggal kita masukkan, diperoleh hasilnya sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah dengan sekan X2-nya 5, 5 kuadrat tambah dengan 4. Sama dengan 1 ditambah 25 tambah 4. Hasilnya sama dengan 30. Setelah mempelajari contoh soal tadi, kalian boleh coba soal latihan berikut. Jika kurang paham, kalian boleh tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Ini ada 10 soal yang mirip dengan contoh soal yang sudah dijelaskan. Dan ada juga 2 soal pengayaan. Selamat berlatih dan semoga bisa menyelesaikannya.